Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali hari ini berjumpa dengan saudara melalui video singkat ini. Dan harapan saya melalui video ini saudara diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kesempatan ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus. Ada apa dengan nama Yesus? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan, nama Yesus mempunyai kekuatan yang tersendiri. Nama Yesus mempunyai kuasa tersendiri yang tidak bisa ditandingi oleh kuasa apapun yang ada di bumi ini. Baik itu kuasa-kuasa yang ada di langit, di atas bumi ini, bahkan di bawah bumi. Tidak ada kuasa yang bisa dapat menandingi kuasa di dalam nama Yesus. Baik itu kuasa-kuasa roh jahat, baik itu kuasa-kuasa iblis, baik itu kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa perdukunan, kuasa-kuasa sakit penyakit, roh-roh ketakutan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa di dalam nama Yesus. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan ayatnya di dalam Filipi. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang amat mulia. Nama Yesus adalah nama yang paling berharga. Nama Yesus adalah nama yang maha kuasa, sehingga segala sesuatu akan bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Nama Yesus juga merupakan pengukuhan keselamatan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Di sana firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Luar biasa. Kemudian kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di sana mengisahkan tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh dengan memakai nama Yesus. Di sana diceritakan bahwa pada suatu hari Petrus bersama Yohanes mau pergi ke bait Allah untuk sembahyang, dan di dekat pintu gerbang bait Allah, atau biasa disebut dengan gerbang indah, di situ ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya, dan setiap hari ada orang yang membawanya dan meletakkannya di situ untuk meminta sedekah kepada setiap orang yang melewati tempat itu. Lalu ketika orang lumpuh itu melihat Petrus dan Yohanes, ia meminta sedekah kepada mereka. Tetapi Petrus berkata kepadanya, lihatlah kepada kami. Lalu orang lumpuh itu menatap Petrus dan Yohanes dengan penuh harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi apa yang dikatakan Petrus kepadanya? Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan apa yang terjadi, saudara? Seketika itu juga orang lumpuh itu menjadi sembuh. Ia melonjak berdiri, ia melompat-lompat, ia berjalan-jalan di situ, dan ia memuji Tuhan.
luar biasa. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah lagu himne yang mengingatkan kita untuk kita senantiasa mengingat akan nama Yesus. Lagu itu terdapat di dalam Kidung Jemaat nomor 344 yang berjudul Ingat akan Nama Yesus. Pujian ini mungkin seringkali kita nyanyikan. Pujian ini juga memiliki makna yang luar biasa, karena ditulis oleh seseorang yang cacat, susah untuk berjalan, bahkan terkurung di tempat tidurnya di sebagian besar masa hidupnya. Tetapi hal itu tidak membuat dia putus asa. Hal itu tidak membuat dia menyerah. Tetapi ia mempunyai semangat hidup. Ia selalu mendalami Alkitab dan menulis syair lagu rohani. Siapakah dia? Namanya adalah Lydia Odell Baxter, wanita kelahiran 8 September 1809. Ia adalah seorang pelayan Tuhan yang giat dan rajin, yang tidak pernah menyerah karena keadaan fisiknya. Ia melayani Tuhan di kota kelahirannya, di dekat New York. Ia seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan Kristen di rumahnya. Bahkan para pengkhotbah, para penginjil, para hamba Tuhan seringkali datang ke rumahnya. Dan ia senantiasa menjadi berkat bagi mereka. Setelah ia menikah, ia bersama suaminya pindah ke New York. Di sana ia tetap melayani Tuhan. Luar biasa. Lagu Ingat akan Nama Yesus ditulis pada saat ia sedang sakit parah, 4 tahun sebelum ia meninggal. Setelah ia menyelesaikan syair dari lagu ini, ia membutuhkan seorang komposer yang bernama William H. Doane untuk menulis not untuk syair lagu ini. Kemudian lagu ini diterbitkan di buku-buku lagu rohani pada tahun 1871. Dan lagu ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga kita nyanyikan sampai sekarang ini. Mari kita nyanyikan lagunya. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang datang. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisainya. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya,
sukacita pun besar, indahlah namanya. Pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka surga yang bakal bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku dia Raja kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya. Suka surga yang bakal. Haleluya. Suara saya mungkin kurang pas dengan notnya, tetapi kiranya melalui pujian ini bisa memberkati kita semua. Kiranya pujian ini mengingatkan kita untuk kita senantiasa memanggil nama Yesus. Kita perhatikan kisah yang menarik tadi. Lydia Odell Baxter tidak pernah tawar hati, tidak pernah menyerah karena penyakitnya. Ia selalu melatih dirinya untuk memanggil nama Yesus. Karena nama Yesus yang selalu menguatkan dia. Karena nama Yesus yang selalu menopang dia. Karena nama Yesus yang selalu menghibur hatinya. Ia pernah berkata kepada temannya, "Saya mempunyai senjata perang yang istimewa, yaitu nama Yesus." Haleluya. Luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika ada penggoda yang membuat dia sedih, ada cobaan yang membuat dia sedih, ia selalu memanggil nama Yesus. Dan kiranya melalui pujian ini, saudara dan saya, kita diingatkan untuk selalu memanggil nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang maha kuasa, nama yang amat mulia, nama yang paling berharga. Nama Yesus adalah nama yang mengukuhkan keselamatan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.